Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga DC Indonesia di tahun ini bisa terus berkarya dan memberikan hiburan bagi kalian semua pecinta DC Universe di Indonesia. Di cerita sebelumnya, setelah memastikan bangunan Daily Planet aman dari para zombie, Superman pergi meninggalkan istri dan anaknya untuk menuju ke rumah orang tuanya. Sayangnya, ayahnya sudah berubah menjadi zombie. Dengan menahan kesedihan, Superman membawa ibunya, Martha Kent, menuju Metropolis untuk bergabung dengan yang lainnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa superhero atau supervillain berikutnya yang bakal terinfeksi? Nah, kelanjutan kisahnya dalam alur cerita komik DC Issue keempat, rilis tanggal 7 Agustus 2019, akan kita bahas pada video kali ini. Judul edisi Nuclear Option. Pada halaman pertama di Cadmus, Washington DC, Ray Palmer dikirimkan untuk masuk ke dalam salah satu tubuh manusia yang terinfeksi dan menganalisa perkembangan virus di dalamnya serta mencoba untuk mencari solusi. Waktu pun berjalan sudah terlalu lama di dalam tubuh manusia yang terinfeksi dan Ray Palmer tidak kunjung keluar. Amanda Waller memerintahkan Kapten Atom untuk menghabisi para zombie di luar gedung agar jumlahnya tidak makin bertambah. Tanpa disangka, Ray Palmer ternyata sudah terinfeksi dan kini berada dalam tubuh Kapten Atom. Tidak itu saja, dengan tubuhnya yang seukuran atom, Ray Palmer mulai menyerang jantung Kapten Atom, mencabik-cabiknya yang membuat kekuatan nuklir yang dimiliki Kapten Atom menjadi tidak stabil. Sementara itu, di Metropolis, Superman tiba ke rooftop Daily Planet bersama dengan ibunya. Mereka berempat saling berpelukan. Lois dan Superboy sedih mengetahui kabar bahwa mertua Lois Lane dan kakeknya Superboy sudah menjadi zombie. Lois Lane punya niat untuk menggunakan perlengkapan di sana untuk menyiarkan keadaan mereka dan menenangkan orang-orang yang masih bertahan hidup. Ya, Lois Lane yang berprofesi sebagai jurnalistik ternyata masih juga sempat untuk mengabarkan berita ini kepada seluruh dunia. Superman sendiri tidak bisa tinggal diam. Ia ingin kembali berkeliling untuk menyelamatkan orang-orang yang masih belum terinfeksi. Setelah memastikan bahwa ia dan teman-teman tidak terinfeksi dengan menggunakan pandangan X-ray-nya, maka yang lain pun memperbolehkan Superman untuk pergi. Ia juga ditemani oleh Black Canary yang sekarang sudah menjadi Green Lantern. Sepeninggal Superman, Lois Lane segera membroadcast siaran yang memberitahukan bahwa bangunan Daily Planet dalam kondisi aman. Siapa saja yang masih belum terinfeksi, terutama para superhero maupun supervillain yang mempunyai kekuatan, diminta untuk berkumpul di tempat mereka. Selanjutnya di Themyscira, Mera berjumpa dengan Hippolyta dan memberitahukan bahwa istana kerajaan Laut Atlantis telah dihancurkan oleh Arthur. Mereka tidak tahu jelas ada apa dengan Arthur si Aquaman yang tiba-tiba mengamuk menyerbu Atlantis. Dengar hal itu, Wonder Woman menuju Metropolis, ditambah lagi setelah mendapatkan informasi yang dikabarkan dari Lois Lane untuk segera menuju ke rooftop Daily Planet.
Superman dan Black Canary tiba di Keystone City. Mereka menemukan The Flash, Barry Allen, dan Wally West di dalam sebuah rumah. Rupanya mereka mendapatkan instruksi dari Batman untuk bersembunyi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi jika di antara mereka terinfeksi, maka akan terjadi bencana yang amat sangat mengerikan. Di Gotham City, kembali ke Harley Quinn yang dalam kondisi sangat terdesak pada isu kedua menghadapi para zombie Bird of Prey. Di saat itu, ternyata Poison Ivy tiba-tiba menyelamatkannya dari serangan Batgirl, Batwoman, Catwoman, dan Spoiler. Setelah berhasil membasmi para zombie, keduanya lantas pergi menuju suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah taman yang akan melindungi mereka dari zombie. Di Metropolis, tepatnya di rooftop Daily Planet, Lois Lane yang masih memberikan keterangan berita dalam broadcastnya, tiba-tiba Superboy merasakan ada suara geraman dekat sekitar mereka. Ternyata itu adalah Giganta, si wanita raksasa. Ternyata sudah terinfeksi dan menyerang para superhero yang ada di sana. Para superhero pun sibuk berusaha dengan keras untuk mencegahnya. Tiba-tiba pesawat Batwing datang dan ikut menyerang Giganta. Damian pikir ayahnya si Batman yang mengendarai Batwing. Di saat serangan tembakan Batwing yang ditujukan kepada Giganta, ternyata dengan sekali hantam, Giganta berhasil menghancurkan sayap pesawat tersebut. Tentu saja membuat Robin terkejut dan berteriak. Di saat bersamaan dengan itu, Superman dan kawan-kawan tiba di TKP. Black Canary segera menangkap pesawat Batwing sehingga mendarat dengan selamat. Sedangkan Superman menerjang Giganta hingga terjerembab. Lalu tiba-tiba Wonder Woman muncul dan hendak menebas Giganta dengan pedangnya. Dengan cepat Superman mencegahnya dan berpikir bahwa siapa tahu yang terinfeksi masih bisa diselamatkan. Pendapatnya langsung terpatahkan dengan hadirnya Cyborg yang tanpa basa-basi menghancurkan kepala Giganta. Dan Cyborg butuh hal ini untuk dibahas bersama. Robin yang mengira Batman ada di balik kokpit bergegas menghampiri Batwing. Namun yang muncul ternyata adalah Alfred. Alfred kemudian membuka koper yang ia bawa. Isinya ternyata adalah kostum Batman. Alfred menyatakan bahwa Batman berwasiat untuk mewariskan kostum tersebut pada Robin. Cyborg menjelaskan tentang infeksi virus yang terjadi yang berkaitan dengan anti-life equation. Hampir sama dengan zombie pada umumnya, siapa saja yang terinfeksi akan mencari siapa yang hidup dan menghabisinya. Tak lama setelah Cyborg menjelaskan tentang virus digital tersebut, Green Arrow tiba-tiba melihat Hawkgirl terlihat melayang terjatuh dalam kondisi sayap separuh terbakar. Disambut oleh Wonder Woman bertanya apa yang sedang terjadi. Dan ia memberitahu kepada mereka semua bahwa Kapten Atom yang berada di Washington DC telah berubah dan akan segera meledak karena anti-life equation telah mempengaruhinya. Tanpa membuang waktu, Superman dan Wonder Woman meluncur ke kota tersebut dan berusaha untuk membawa Kapten Atom menjauh. Tapi ternyata usaha mereka sia-sia.
Belum jauh terbang, Kapten Atom sudah terlanjur meledak. Tidak hanya meluluhlantahkan Washington DC, efek ledakannya terus meluas hingga sampai ke metropolis. Apakah Superman dan Wonder Woman selamat dari ledakan atom? Ya, di akhir komik ini sumpah bikin penasaran saja. Kalau seandainya efek ledakannya sampai di metropolis, pasti mereka yang berada di rooftop Daily Planet akan tewas semua. Cerita ini makin seru dan tentunya sulit untuk diprediksi. Bayangkan saja, Batman sudah duluan tewas. Dan jika skenario di atas dijalankan, Superman bakalan stres berat karena seluruh keluarganya jadi korban ledakan nuklir Kapten Atom. Jadi teringat dengan komik Injustice God Among Us Year 1, di mana Superman yang menjadi jahat gara-gara istrinya tewas dibunuh oleh Joker. Padahal ya, istrinya lagi hamil. Teman-teman, cerita pada isu keempat ini sudah sampai di sini dan berlanjut ke isu kelima. Tapi sebelum memasuki isu yang kelima, kita lanjut dulu ke DC Is seri A Good Day to Die, isu pertama. Kenapa begitu? Video selanjutnya akan kita jelaskan. Tekan tombol like jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Aktifkan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru. Tentunya dengan kelanjutan video DC Is ini. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.